Welcome to Sector 11. This area is under a Level 2 biohazard quarantine. Oke guys, ini adalah sesi membaca pertanyaan dari teman-teman di WhatsApp yang masuk sesuai dengan janji kita di Instagram. Kalau ada pertanyaan, masukin ke WhatsApp kita di 0812 90 90 90 46. Nah, hanya beberapa pertanyaan dalam satu minggu yang kita akan bisa jawab. Tentunya yang nggak umum, nggak biasa ditanyakan, karena kadang-kadang males nih kalau bertanya tentang hal-hal yang sangat sering dipertanyakan ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin belum pada banyak paham, yaitu pertanyaan tentang CVT. Jadi kemarin ada pertanyaan gini, kenapa di sini di Vantiaroso Racing atau di Gas Motor di Jakarta itu jarang pakai per yang panjang, jarang pakai per yang keras gitu. Jadi gini, tidak ada kesalahan atau tidak ada larangan dalam menggunakan per panjang atau per berat. Tapi kita punya pattern yang berdasarkan pengalaman. Satu, dalam penggarapan itu ada batasan-batasan yang harus kita cegah. Kenapa? Karena kita konsentrasi gimana caranya motor bisa kuat diajak kemana-mana dan minim masalah gitu. Kita yang sudah berpikir seperti ini aja masih sering mengalami kendala. Ada beberapa motor yang tentunya terjadi kendala dan itu butuh dievaluasi kesalahan kita ada di mana. Tapi dari kendala-kendala tersebut kita bisa ngerti ini adalah batasan limit yang pas, atau mungkin ownernya atau kita mau sedikit ngambil resiko, ngambil batasan yang lebih tinggi lagi. Jadi ada satu pertanyaan tadi, kenapa jarang pakai per panjang atau per keras? Satu, jika kita ingin mencari rasa dari per panjang atau per keras ini, bisa didapat dari roller yang enteng. Jadi sifatnya ini adalah melawan gerakan puli depan, melawan kekerasan per, ya kan. Jadi kalau puli depannya itu diberatkan bebannya dengan per belakang, dia butuh ekstra waktu, delay ya untuk bergerak, terjadi shifting, perubahan, karena dia continue ya, shiftingnya continue. Jadi perubahannya perbandingan rasionya depan sama belakang itu dia continue, makanya disebut continue variable transmission. Nah, kalau kita mau seperti seolah-olah pakai per panjang atau keras, maka kita pakai aja roller yang enteng, sama nggak? Memang nanti ada perbedaan karakter, tapi itu bisa diminimalisir dari settingan-settingan lain. Nah, menggunakan per yang standar di belakang, tidak menggunakan per panjang atau keras, itu juga memudahkan kita untuk setting CVT. Pertama apa? Menentukan berat roller yang cocok sama kita. Perlu diketahui saat kalian mengganti knalpot, berat rollernya yang diminta pun nanti berubah. Saat kalian boncengan atau kalian lupa diet, berat badan naik, rollernya beda gitu ya. Jadi semua ditentukan sesuai dengan motornya. Roller nanti kita cari nih enaknya di berapa. Nanti kalau udah dapet roller yang kita mau, kita tinggal cari kenyamanan dari mulai bawah sampai atas tuh udah dapat belum. Kalau belum, cari lagi di mana yang kita bisa cari, yaitu memainkan jarak antara puli depan, mau dirapetin mau dijauhin ya. Itu bisa pakai ring atau mungkin bushing yang lebih pendek dan sebagainya. Itu butuh tuning ya. Nggak bisa sekali ada pertanyaan, mas roller yang enak berapa, nggak ada. Sebenarnya itu nggak bisa kita jawab secara mutlak, tapi menggunakan per dari mulai standar itu memudahkan kita menentukan roller yang pas. Lalu ada satu concern yang jarang gua bahas tentang per, kenapa gue bertahan dengan per standar. Jadi motor matic ada dua tipe bearing pada crankshaft atau karkas. Satu menggunakan ball bearing, kedua menggunakan metal.
Nah, kedua-duanya ini rawan rusak dan sangat berbahaya sekali kalau kita terlalu keras menggunakan per di belakang. Kenapa? Saat kalian menggunakan per keras tadi, CVT bekerja, kerak as itu akan akan terancam dia tertarik ke belakang. Ya. Jarang yang menemukan permasalahan ini. Jadi gue bermain CVT dari tahun 2004 sebenarnya, dari Nuvo, tapi gue konsentrasi mulai dari tahun 2007 itu motor matic semua ya. Sampai puncak-puncaknya itu di 2015 2016 itu dimana dulu peralihan antara Xeon dan NMAX itu banyak banget di gas motor. Gue sampai susah jalan di bengkel gue karena begitu banyak motor matic yang masuk, dan di situ terjadi banyak masalah, dan di situ gue coba mulai urai di mana masalah-masalah ini terjadi ya. Dan di situ ada kesimpulan bahwa per yang keras itu membebani as krek as. As krek as akan ketarik ke belakang. Jadi makin tinggi dia kerja di RPM tertentu, makin dia narik ke atas karena pernya akan makin keras. Coba, udah bisa mulai paham ya? Masuk kan logikanya? Benar nggak nih? Nah, di mana itu nanti kesalahannya atau kerusakan yang terjadi? Metal rusak, bearing rusak, makin keras dan bekerja panjang, bearing suhunya akan sangat tinggi di situ. Maka gesekannya akan lebih banyak, friksinya lebih banyak, rusak. Ditambah olinya yang buruk. Waktu itu di NMAX kejadian ini paling sering terjadi. Efek paling awal yaitu tensionernya rusak. Tuh. Kaitannya apa per belakang sama tensioner rantai ketengnya rusak? Karena si krek AC itu ketarik-tarik gini, yang menyebabkan rantai timing itu geraknya gini. Akhirnya tensioner yang bekerja neken dan dia masih ada sedikit spasi, dia ketekan-tekan keluar dan jebol gitu. Padahal di motor yang sebelumnya, di Xeon, di Mio itu jarang terjadi loh. Kenapa? Karena nggak sekeras pas udah di eranya NMAX gitu. Itu rata-rata zaman dulu kita pakainya per keras 2000, 1500. Kita kan cari, ya dulu masih berpikir power gitu. Semua orang nih selalu berpikir tentang power, tapi dia tidak mengurai permasalahan yang terjadi nanti ke depannya gimana. Itu dua ya. Terus ketiga, beltnya cepat haus, pulinya cepat rusak, terkikis. Bahkan puli belakang itu yang besi itu bisa hancur loh. Lalu belt bisa putus, belt bisa kelipet. Terus nanti ada bearingnya as puli belakang. Tuh. Padahal puli belakang itu bebannya kan harusnya nggak seberapa, tapi karena kita melakukan perubahan per yang keras tadi, jadi saling menarik, semua kanan kiri, depan belakang saling tarik-tarikan itu di berbagai macam rentang RPM, berbagai macam kekuatan depan belakang dan sebagainya, ya itu yang membuat komponen yang terhubung semua itu rusak, bahkan sampai ke rantai timing. Nanti jalan lagi ke depan, bearing noken as rusak, yang bagian besarnya rusak, nanti juga bagian kecilnya rusak, nanti ke pelatuk rollernya, terus deh ya, ntar menyebabkan gram, udah semua berantakan akhir cuma gara-gara satu part itu. Nah, jadi gitu. Jadi kita di sini berawal dari pernya standar aja. Cuma kita butuh, kalau sudah performanya naik, per standar lebih keras sedikit. Nah, itu kita tambahin bearing seater. Bearing seater itu selain dia mempelancar gerakan, dia juga memperkeras per. Tapi sepemantauan gua ya, itu masih dalam batasan cukup. Kalau panjang, itu juga travelnya mentok. Dia nggak bisa full. Makanya kadang-kadang ada orang ganti per yang panjang atau keras itu, top speednya hilang. Karena si beltnya itu nggak bisa naik sampai atas. Tuh. Ya, dari satu perubahan ini bisa ada rentetan masalah di depan. Tapi pendapat gue ini khusus untuk gue sendiri, untuk yang gue aplikasi. Kalau teman-teman setuju silakan, tidak juga boleh. Atau kita mau bahas di kolom komentar.
Nanti kita akan diskusi di situ. Tapi kalau mau lebih konsentrasi untuk cari settingan CVT, yaitu lebih baik gue saranin di lower atau di rumah puli bagian depan.